Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian beberapa kumpulan para murtadin. Mereka menyaksikan bahwa ternyata kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita dengar kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Suasananya berubah warna putih hening, damai banget yang gak pernah aku temui sekalipun. Dan ketika saya tersungkur, satu sosok pribadi ini datang menghampiri saya, tapi saya gak bisa melihat dia, saya gak bisa memandang dia. Mata saya sakit. Kenapa mata saya sakit? Karena dia penuh dengan cahaya. Gak seperti yang ada di gambar-gambar, yang di poster-poster, yang di foto-foto, yang di televisi-televisi. Gak seperti itu, teman-teman. Dia berbeda, dia lain. Tidak seperti apa yang dikatakan para pelukis-pelukis gitu. Gak seperti yang di patung-patung. No, beda. Dan dari saat itu, ketika waktu aku lihat mata aku sakit memandang cahaya itu, saya berkata begini, aduh siapa ini? Dan dari saat itu dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Yesus Kristus. Nah, sekalipun dia udah berkata bahwa dia Yesus, saya belum percaya, aku belum percaya. Dan saat itu dia genggam tangan saya, dia bawa saya keluar hotel itu. Dan ketika di luar hotel, di halaman hotel, dia bilang begini, Vira, pandang ke langit. Di situ aku kaget, kok dia tahu nama aku? Dan setelah saya ikut Tuhan, ternyata saya baca firman, Yesus itu kenal milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Terkadang kita itu sebenarnya milik Yesus. Yesus kenal siapa kita, tapi terkadang kitanya yang gak kenal Yesus. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa ya, warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh nggak bisa, menatap wajahnya tuh nggak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya, sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar, dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, sering menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu dan saya terkesima gitu. Saya mencari tahu, oh, apa benar ini yang muncul di hadapan saya, sosoknya sama seperti yang saya lihat. Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ini, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh
kayak gimana ya, hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar yang tadinya saya kosong tuh kayak terisi gitu. Saya tatap lukisan itu, lama saya lihat gitu. Saya cuma bilang gini, apa kamu yang benar-benar muncul di hadapan saya? Apa kamu yang sering menjumpai saya gitu? Akhirnya saya pulang dari toko buku itu. Tidak lama saya mikir, saya ini orang Muslim, kok saya bisa berjumpa dengan sosok yang saya anggap itu tidak benar gitu. Sosok yang kalau kita kecil didoktrin bahwa kalau kamu nanti banyakkan dosa, kamu nanti dibakar di api neraka, dan orang yang membakar kamu yang jadi kayu untuk di neraka itu adalah orang Kristen gitu. Saya ke arah kamar mandi belakang rumah sakit itu, ada seorang laki-laki tinggi besar. Lalu laki-laki ini bilang peluk saya, ini gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi besar? Karena ketika saya peluk itu saya sekitar pinggangnya, tetapi saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu itu siapa kan. Pas saya menengok ke atas, itu saya tidak melihat wajahnya. Lama-kelamaan cahaya itu mendekat sama saya. Sampai akhirnya cahaya itu makin dekat, saya nggak bisa melihat. Sampai saking silaunya itu cahaya menutupi ruangan itu, saya langsung menutupi mata saya karena benar-benar nggak bisa saya lihat, silau sekali. Tapi tiba-tiba ada suara dari cahaya itu bilang, "Hai anakku, yang ku kasihi, kau telah kupilih," katanya gitu. Saya kalau ingat kata-kata itu terngiang di kuping saya pasti nangis. Sinar itu kelihatannya dingin, sejuk. Saya merasakan tenang, damai, sukacita, sejahtera. Dari situlah saya dipaksa sujud. Tiba-tiba ada bayangan tangan di atas kepala saya. Ketika saya sujud, saya lirik, tangannya siapa? Kenapa tangan itu kok bolong tengahnya? Nah, tiba-tiba ketika saya mengatakan artinya hu Allah, maksudnya cuma hu gitu aja. Nah, dari situlah saudaraku, saya mendengar suara itu begitu lembut, menyentuh hati yang paling dalam. Dia mengatakan, "Wahai hari anakku, akulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah kehidupan. Marilah ikut aku. Kamu akan selamat di dunia dan di akhirat." Pas jamahannya di tangan itu ada bolong di tangannya gitu, kayak bekas ya, seperti orang Kristen imani bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di kayu salib. Kalau dalam sejarah agama aku kan, Tuhan aku nggak ada sejarah yang namanya dia dipaku di kayu salib. Saya kaget gitu, saya langsung buka mata, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya bersinar. Saya bilang, "Engkau kan Tuhan, orang Kristen?" Dia diam. Terus aku bilang, "Kalau memang engkau Tuhan orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu, saya bahkan percaya sama kamu aja enggak. Bahkan satu sama bilang sama kamu ya, saya sangat membenci." Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab, ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati, dia bilang, karena aku mengasihi kamu. Tiba-tiba ada orang pakan putih, jubah putih. Ya, terus? Lalu bilang sama saya, dia tanya, "Ngapain kamu nangis?" "Gini Pak, anak saya udah hilang sekian tahun, kok nggak ada kabar apa-apa, sudah meninggal atau sudah masih hidup." Dan dia bilang, "Anakmu masih hidup, lah ini hari Jumat, nanti Sabtu Minggu jam 3 pulang anakmu." Orang yang pakai baju putih itu dari mana Mbah tahu kalau itu Tuhan Yesus? Belum tahu. Setelah saya tanya-tanya, dia bilang sendiri kalau dia itu Tuhan Yesus. Tanya gimana waktu itu Mbah? Ya, Bapak namanya siapa? Terus? Lalu
Dia bilang kalau saya Tuhan Yesus. Cuma itu, tahu saya cuma itu. Tiba-tiba betul pulang betul. Ternyata waktu Mbah sampai di rumah itu jam 3 anaknya sudah ada di rumah ya Mbah? Ya sudah. Malam itu saya ngomongnya pasti ada yang menciptakan saya. Dan saya pengen ketemu sang pencipta itu. Kemudian saya malam itu tahajud itu, saya berdoa begitu. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Tiupkan ke bawah keras banget. Oh, ada apa ini? Angin tuh bertebaran di kamar saya itu keliling begitu. Saya berusaha menenangkan diri. Kemudian tidak lama itu ada petir dari atas nyamber itu sampai saya ketakutan. Saya tutup telinga saya begini. Saya terangkat naik ke atas sana. Tahu-tahu itu saya ketemu dengan Gusti Allah orang Kristen. Saya seperti berada di dalam terang, lalu ada terang yang sangat terang sekali berkata, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dan saya melihat seperti wajah yang saya biasa lihat di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus, kenapa dia yang datang? Kenapa dia harus datang? Karena saya benci banget sama orang Kristen. Saya benci yang saya nggak suka orang Kristen. Tuhan cuma bilang, bangun anakku, engkau sudah sembuh, aku mengasihimu. Karena saya lagi di kamar, matikan lampu. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan saya lagi. Tangannya seperti kemari anakku. Akhirnya besok paginya, Tuhan Yesus ada di atas awan. Seorang pendeta besar, dia bilang, itu Tuhan Pak Indra, bukan setan. Nah, kalau dia mendoakan saya, di situ Tuhan Yesus hadir lagi di sebelah kanan saya berdiri, tangannya memberkati saya. 1 minggu jadi orang Kristen, anak saya diusir dari panti Muhammadiyah. Saya cuma bilang, Tuhan tolong anak saya. Mawar Sarot telepon saya, padahal Mawar Sarot tidak pernah tahu tentang anak saya. Tuhan suruh anakmu ambil. Akhirnya hari itu juga anak saya diambil dari panti Muhammadiyah pindah ke panti Kristen di Mojo Arum. Tuhan luar biasa. Tuhan jadikan saya kepala di Bluebird sampai hari ini. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat saya itu hotelnya di Grand Zamzam di Mekah. Jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengaran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar. Saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas suara itu seperti, kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Di dalam mimpi saya tersenyum dan cuman dia berbicara, ikutlah denganku, ikutlah dengan pengajaranku, engkau akan mendapatkan kasih dan sayang. Waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah, dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi. Waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya
diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu. Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan. Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita ke dalam dunia. Dia menebus di atas kayu salib. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Dia Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang sangat mengasihi kita semua. Saya dijumpai yang namanya Yesus Kristus. Pada tahun 2011, bulan Juni, ada 3 sosok laki-laki dari atas saudara mendatangi tempat rumah saya. Saya bingung, ketiga orang itu siapa? Ada 3 orang datang dari atas langit ke rumah saya. Ada 2 orang malaikat berjubah putih dan 1 laki-laki. Saya melihat tangannya berlubang, saudara. Kiri kanan tangannya berlubang. Dan saya melihat rambutnya panjang. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa di situ, dan Tuhan itu berkata kepada saya, dan tangan itu menghampiri saya dan berkata, Rio, ikutilah aku. Saya bingung, kenapa ada 3 orang di tempat ini yang mendatangi rumah saya dan selalu berkata, terngiang-ngiang di kuping saya, Rio, ikutilah aku. Dan saya langsung mengambil tangan Tuhan itu, dan saya merasakan tangan Tuhan itu sangat sekali lembut, melebihi orang dunia ini tangannya, saudara. Saya ambil tangan itu dan saya keluar dari roh saya, dari tubuh saya keluar. Dan saya bingung, pas saya sebelum keluar dari atap rumah saya melihat wujud saya sedang tertidur. Dan saya berkata, ya Allah, apakah saya sudah mati? Tetapi ketiga tuan-tuan itu tidak berkata apa-apa kepada saya. Dan saya langsung diangkat ke atas, saudara. Saya begitu ketakutan. Karena apa? Karena saya berpikir, saya masih kecil kok, saya sudah mau mati. Kenapa itu? Saya bingung. Langsung saya jalan ke atas. Saya banyak sekali melihat cahaya putih. Saya banyak sekali melihat api-api. Banyak sekali, saudara, di bumi itu. Saya puji Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-7 saya menjadi orang Kristen dan sampai selama-lamanya. Saya banyak sekali melihat orang ketakutan. Saya banyak sekali melihat orang mengaum-mengaum. Dan sampai tempat tujuan itu, saya sampai di tengah-tengah api itu, api neraka. Pada tahun 2007, bapak saya telah berpulang ke rumah Tuhan secara agama tetangga. Tetapi saya perlihatkan wujud itu, sangat-sangat diperlihatkan wujud aslinya. Saya melihat kepalanya, saya melihat kakinya. Tetapi saudara, kenapa tangan bapak saya diikat? Kenapa kaki bapak saya diikat? Dan saya bertanya kepada Tuhan itu, Tuhan,
kenapa papaku ada di tempat ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena papamu belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Tuhan Yesus datang ke aku dengan 2 malam berturut-turut. Aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk ayo ikut, kamu akan selamat. Di situ aku percaya Tuhan Yesus dan besoknya aku ke gereja. Tapi di balik semua ini banyak banget rintangan yang aku jalanin selama 3 bulan itu nggak berhenti. Contohnya apa? 1, keluarga aku dari Muslim. Dia menolak aku sampai orang tua tuh ngusir aku. Kamu jangan pulang ke rumah. Saya tidak punya anak seperti kamu. Saya tidak mengajarkan kamu seperti ini sampai pindah keyakinan. Ya Tuhan, kok gini banget gitu kan. Semua teman-teman aku ngejauhin aku. Dan dari semua teman-teman aku chat di WA, aku mau pindah agama. Terus teman-teman aku bilang, Jess, kalau lu pindah agama, gue nggak bakalan mau temenan lagi sama lu. Di situ semua teman-teman aku ninggalin aku, ditambah keluarga juga ninggalin aku. Dia nggak mau ketemu aku nggak pulang selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan lebih. Rasanya tuh di telepon, lu bukan anak gue lagi. Dan itu bikin gue tuh nangis banget selama berapa bulan. Gue gak bisa tidur karena mikirin gimana caranya biar orang tua gue terima. Terus gue dulu pernah ada sakit. Kata dokter gue ada ginjal. Dan dokter Indonesia bilang gue ada ginjal. Gue ke Singapura berobat. Pas gue cek di Singapura, ternyata puji Tuhan banget, nggak ada. Dengan iman gue doa sama teman-teman gue. Pas besok gue mau terus Singapura, gue doa, gue minta Tuhan, gue besok mau ke Singapura, mau check up, tolong jangan sampai gue sakit ginjal. Ternyata Tuhan kasih gue, padahal dokter Indonesia tuh udah vonis bener-bener gue ginjal. Banyak banget ceritanya, gue sakit, banyak banget. Gue sakit urat saraf, sampai gue doa ke Tuhan Yesus, ternyata sembuh. Banyak banget. Ini tuh speechless, ajaib banget, sumpah ajaib. Gue sempat gue nggak percaya. Apa mungkin dengan bersorak-sorak, kita bersorak-sorak ke Tuhan, ini cara ibadah apa gitu. Awalnya gue masih ragu gitu, tapi setelah yang gue alamin selama ini, kok ini semua kenyataan. Semua yang gue doain itu terkabul. Saya minum itu aqua, berkurang. Saya dibawa ke lab, langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa di demo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun
masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis, begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang, tapi yang saya nggak kenal, ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk. Saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Kan di gereja itu ada spanduk nih, ada gambar-gambar yang seperti Yesus gitu loh. Saya bilang begini, loh, endakkah sosok yang berjubah itu kayaknya mirip-mirip itu ya? Saya bilang, gak mungkin lah, saya bilang, gak mungkin. Ngapain juga, aku kan bukan orang Kristen, saya bilang. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama aku, datang ke mimpi aku, gak mungkin, saya bilang. Terus saya bilang, tapi bener-bener loh kayak itu loh. Sampai saya tuh mikir, dan sampai kayaknya antara diri saya ini ada dua kayak berperang gitu loh, antara iya dan enggak gitu. Enggak mungkin lah, saya bilang. Ya mungkin aja gitu kan. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama aku, saya bilang gitu kan. Saya nggak yakin waktu itu. Saya nggak yakin kalau yang datang dengan saya itu Tuhan yang orang Kristen. Lagi pula buat apa Tuhan yang orang Kristen datang dengan saya? Saya kan bukan umatnya. Saya bukan orang Kristen. Ngapain nggak datang ke saya gitu kan. Saya cuma mengatakan kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada. Sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Disitulah saudara, saya merasa setelah saya mengucapkan hal seperti itu, karena saya memang udah nggak berdaya, sakit saya itu sakit parah. Sakitnya itu seperti perut saya seperti orang mau melahirkan, udah mau pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 itulah sakitnya. Nah kalau seorang ibu pasti tahu sakitnya seperti itu, Bu. Ya, maka saya bilang, saya sudah tidak berdaya, maka saya bilang, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Di situ saudara pertama kali saya merasakan kasih Tuhan, sehingga saya nggak merasakan sakit lagi. Karena dari mama saya itu adalah saudara-saudaranya guru ngaji, saudara. Nah, lalu saya mulai sembahyang tahajud. Nah ketika sembahyang tahajud, saya doanya begini. Saya bukan Gusti Allah, tetapi Tuhan atau Gusti gitu. Pencipta langit bumi ini siapa? Tolonglah aku. Jangan sampai aku binasa. Aku ingin berubah hidup. Tiba-tiba ada seorang datang. Dia kasih saya jubah. Saya pikir itu kain kafan gitu ya. Saya tidak tahu siapa ini, tetapi dalam hati berkata, inilah Yesus Kristus yang disebut Tuhan oleh orang Kristen. Tanya kiai saya, Pak, saya pengen ketemu Tuhan gitu. Akhirnya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam, sholat, tahajud tuh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui, bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar terang gitu, terus membentuk manusia terus sambil pegang tongkat. Nah cuman saya heran, siapa ini kok ada sinar yang membentuk orang gitu. Saya bertanya-tanya juga waktu itu ya. Yang hari kedua itu saya habis sholat tahajud, ya datang lagi sinar itu. Kok ada lagi sinar, siapa ini? Nah sambil begini tangannya gini. Nah di sini ini ada lubangnya, ada lubang pakunya tuh juga bersinar gitu loh. Waduh, kok yang nemi kok Isa Al-Masih. Seperti jalan-jalan yang pernah saya tempuh itu kelihatan semuanya seolah-olah gitu, bahwa apa segala perbuatan saya tuh kelihatan seperti itu. Nah disitulah lalu saya merasa gemetar.
semata gemetar bahwa sampai saya merasakan teriak bahwa Tuhan, sekarang pun seandainya Engkau panggil saya, Engkau angkat saya sekarang, saya mau ikut Tuhan. Akhirnya mata saya yang tadinya terbejam terbuka. Di situ saya melihat orang bergelimpangan di rumput-rumput, teriak-teriak sambil menangis dan lain-lain. Saya ikut gemetar badan saya, dan akhirnya saya duduk dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh minta pengampunan yang sempurna. Ya Tuhan, kalau memang Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bantu saya saat sekarang ini. Tiba-tiba cahaya dari depan pintu kamar saya masuk. Satu cahaya menyinari atas mata saya. Tiba-tiba suara sangat lembut, ikutlah di jalanku. Engkau akan selamat dan sembuh. 2 kali dengan bahasa yang sama. Belum saya jawab. Ketiga kali suara itu jelas di telinga. Tidak pernah timbul di dalam hati saya keinginan untuk menjadi Kristen. Nama Yesus Kristen itu adalah kata-kata yang sangat-sangat saya benci. Kalau saya nggak sempurna, nanti malaikat itu akan gebukin saya, namanya siksa kubur. Kenapa saat itu saya bisa menyadari bahwasanya amal ibadah saya tidak akan bisa membawa saya melewati Shirathul Mustaqim. Saat saya bilang nanti kalau saya mati gimana ya? Sampai saya tuh berdiam diri, saya nggak mau bertanya lagi karena saya mau memastikan apa ini suara. Ternyata suara ini jawabannya. Azabahu yashu anna hawadorik walhaq walhayah la yaji'u akad ili al-abi ilab. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saya adalah bukan dari Kristen. Saya dari Muslim. Saya berdoa begini. Yesus, kalau benar Engkau juru selamat, saya minta supaya nanti kalau saya meninggal sediakan surga untukku. Saya mau percaya pada. Tetapi kalau Engkau menyembuhkan aku, saya akan jadi pengepel gereja. Heran sekali, saya setelah tidur, itu kok saya bisa tidur nyenyak sekali. Dan ketika pagi, saya bisa bangun, dan saya lepas oksigen saya yang ada di mulut, terus saya ke kamar mandi. Kok saya kuat? Sampai akhirnya saya sembuh. Padahal bapak saya waktu datang sudah berpikir bahwa saya pasti meninggal. Di situ banyak orang ramai, seperti kalau saya lihat sekarang itu ada KKR memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak. Kayak bentuk taman, ya, taman bentuknya. Indah sekali. Wih, di situ banyak orang bertepuk tangan memuliakan Tuhan gitu ya. Saya ke situ, saya tanya, ada apa di sini? Kok ramai? Saya tanya lagi, setelah dia bilang Tuhan Yesus mau datang, di situ dari arah timur selatan ada cahaya dari atas, cahaya lurus kencang dan begitu indahnya. Saya tanya sama orang itu kah yang mau dilalui Yesus? Katanya, oh iya, wah, orang muji-muji Tuhan, terus muji Tuhan dengan pakai lagu-lagu rohani. Nah, betul-betul saya merasa bahwa dengan menghasilkan begitu banyak uang dari pertunjukan-pertunjukan, saya keliling Indonesia, dan nama saya yang disanjung membuat saya seperti memakai mahkota kesombongan pada waktu itu. Dan di saat itulah, saudaraku,
sepertinya gelap. Sepertinya di depan saya gelap, saudaraku. Saya rasanya mau melakukan bunuh diri pada waktu. Tiba-tiba saudara, ketika saya berseru sekuat tenaga, ketika Yesus datang ke hadapan saya, dan dia berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan itu. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang berani berkata seperti Yesus katakan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya mendengar suara dengan audible. Ketika saya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Begitu saya angkat tangan, Allahu Akbar, saya mendengar suara, akulah jalan. Saya bingung, siapa yang bicara ini? Tetapi yang luar biasanya di saat saya membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Begitu sampai bacaan saya, Ihdinas siratal mustaqim, akulah jalan. Saya diberitahu oleh Pak De saya bahwa Nabi yang bisa menyembuhkan itu cuma satu, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Nah, kalau kita minta tolong Nabi Isa Al-Masih, dia akan nolong dan menyembuhkan. Ini yang dikatakan Pak De saya, dan waktu itu saya lakukan. Nabi Isa, tolonglah saya. Saya sudah 3 bulan tidak bisa jalan. Kaki saya sudah kaku. Dan jari-jari kaki saya sudah membusuk. Tolong ya Nabi Isa. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara, ada orang yang berbaju putih. Dia mengatakan begini, hei kamu kalian yang berlah dan mengudat, ayolah kepadaku. Aku akan berikan sentosa kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Maka kamu akan menjadi ringan. Dan semasa kami waktu SD, MI lah, seumuran 12 tahunan, terkadang dalam benak pikiran saya waktu kecil pengen tahu Allah tuh kayak apa. Nah, sampai saya lagi sholat Isya, ada tangan yang nunjuk ke saya, kamu tuh sudah percaya sama aku, kenapa masih melakukan itu? Dan saya posisinya dalam keadaan lagi sholat Isya, baru 2 rakaat. Dan saya berpikir, iya ya, saya itu sudah percaya Isa Al-Masih itu, putra Maryam itu sebagai hakim yang adil dan yang paling terngiang dalam telinga saya. Dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahwa Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat. Dan ayat 63, inilah jalan yang lurus. Kok dari kejauhan gitu kan, saya lihat, siapa itu? Saya bilang gitu kan. Tapi manggil saya gitu. Mungkin ini jalan yang terbaik untukmu, katanya. Cuma sebatas itu aja dia ngomong sama saya. Terus saya bangun. Saya sadar saya bangun. Udah gitu udah pagi saya bangun gini. Ngomong saya sama istri saya. Kalau ini yang semalam didoakan sama Pak Purba, pendeta itu, kalau saya bisa engkol kereta itu, kalau saya bisa, tangan saya nggak sakit, saya percaya, saya ikut agamamu, saya bilang. Siap sarapan, saya ambil kunci, saya starter, saya engkol Honda itu. Buang! Hidup. Dari mulai pesantren dulu tahun 91, 92. Waktu saya di pesantren udah didatangi, saya dikelilingi cahaya, mungkin itu penjamahan pertama, cuma karena saya belum mengerti pada saat itu. Kemudian 2002 saya mulai berpikir, kemudian jawabannya 2018 dan dikuatkan tahun ini. Akhirnya saya cek kembali ke dokter dan dokter katakan, kamu buat doa
dan hanya mujizat yang bisa menyelamatkan kamu. Saya pulang itu tambah kacau pikiran. Makan pun sudah nggak selera karena pikir kematian akan menjemput. Lalu saya pelajari 25 nabi. Nabi ke-24 Nabi Isa SAW. Dan saya lihat di Al-Quran adalah membuat mujizat adalah Isa Al-Masih. Dan saya bilang ini Tuhan orang Kristen. 3 hari aku memanggil Isa Al-Masih. Selesai saya sholat subuh, datang adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Banyak sekali yang saya dapatkan di situ, petunjuk-petunjuknya dan sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak jelas Bapak Ibu, di situ dijelaskan, urut Bapak Ibu. Saudaraku, satu kali saya juga pernah membacanya, saudaraku. Saya baca, ketika saya sampai di kitab Yohanes waktu itu pernah membaca, saudaraku, ya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ternyata ada di Yohanes 14 ayat 6 bagian B pada waktu itu. Oh ini yang dulu dikatakan oleh pendeta Abraham itu. Ini ayatnya ini. Yohanes 14 ayat 6b. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kalau tidak melalui Yesus dikatakan. Saudara, suara itu sangat menyakitkan hati saya. Inilah awal mula saya mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang tua saya yang laki sangat keras, bapak saya, karena saya hidup di keluarga militer yang sangat kuat agama Muslim. Yaitu, makanya saya pada waktu mimpi itu, pada waktu saya menjamak Tuhan Yesus, saya bahwa itu Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pada waktu saya di gereja. Saya melihat itu Tuhan Yesus. Udah nggak ada lagi. Pada waktu dia berpakaian jubah saya nggak tahu. Begitu tangan itu saya jamak, jubahnya dibuka. Saya bilang, ya betul. Selesai sholat zuhur itu, sebelum saya istirahat tidur, saya berdoa begini. Jika betul Engkau adalah Tuhan, tolong sembuhkan saya. Selesai sholat zuhur, atau sholat siang, ya, saya waktu itu ingat cerita tentang orang Kristen. Kalau Allahnya mereka adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Allahnya mereka adalah Allah yang luar biasa, penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan, apalagi orang-orang sakit sangat-sangat bisa Tuhan menyembuhkan begitu. Begitu saya ketemu dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang mengobati saya tadi, ya. Tetapi di belakangnya itu ada orang yang lebih tinggi, wajahnya samar-samar. Tapi suaranya sangat jelas. Dia ngomong begini sama saya, "Aku Yesus yang sembuhkan kamu." Saya lahir dari keluarga Muslim totok, yaitu saya berasal dari Cirebon. Kamu duduk aja, dia bilang gitu. Dan kamu sudah tidak harus berobat, dia bilang gitu. Tapi dalam bahasa Sunda pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong lagi ke saya, apabila kamu ingin selamat dan berada dalam jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Seperti itu lagi perkataannya. Dan kemudian saya didudukan, begitu didudukan saya balik lagi udah nggak ada lagi. Saya terharu dengan apa mujizat yang Tuhan berikan ke saya gitu. Tanpa apapun juga. Saya berdoa dengan keyakinan saya, dengan bahasa saya, sholawat saya bacakan, tapi yang datang adalah Nabi Isa. Yang datang adalah Tuhan Yesus dan menyembuhkan saya hingga saya sampai saat ini. Semua keluarga besar itu fanatik banget dengan agama Muslim. Tapi sinar terang itu semakin terasa. Sinar terang pakai jubah putih, dan jubah itu pun ditutupin ke tangannya yang sebelah kiri,
Dan tangan kanannya itu diulurkan ke saya seolah-olah, bangun nak. Sampai 4:30 subuh saya tidak bisa memejamkan mata. Hanya bisa mengingat apa yang saya lihat tadi. Keesokan harinya, saya mencoba mencari tahu. Saya buka Google, mencari arti mimpi kedatangan sinar terang. Ada sebuah artikel di Google yang menceritakan kalau itu adalah Isa Al-Masih. Jadi atap rumah itu di kamar saya itu seperti terbuka dan memang ada sosok gitu ya, seseorang yang memang itu datang menghampiri saya dan suruh memegang tangannya itu. Dia bawa tongkat dan suruh pegang tongkat itu dan jangan dilepaskan. Saya bangun lagi kurang lebih sekitar jam 1 malam lagi seperti itu. Saya siuman, orang-orang udah pada tidur begitu. Jadi disangka saya ini mati karena pingsannya cukup terlalu lama begitu ya. Jadi orang berkata bahwa ini ya mungkin dipegang juga sudah nggak ada ininya gitu kan, digini juga. Jadi nadinya pun juga sudah seperti mati, seperti roh saya itu dibawa begitu kan, kedua alam itu tuh diperlihatkan lagi dengan tepat yang sama begitu, dan saya sadar lagi di situ. Nah, disitulah awalnya titik awalnya itu saya percaya kepada yaitu Isa Al-Masih. Saya punya orang tua dari Sumatera Barat, Padang, dua-duanya. Saya nggak tahunya, saya ngeliat salib di belakang mimbar itu, salib besar, hitam, ada kali 3 meter lebih ukurannya, tinggi besar. Begitu dia tinggal sedikit lagi, di situ ada tangan di belakang saya. Langsung suasananya berubah, jadi terang gitu. Yang bangunan itu sudah hancur, segala gelap gulita, tiba-tiba mendadak terang. Saya mendadak nggak haus, saya mendadak nggak lapar, mendadak nggak capek. Saya segar dan semangat. Kenapa? Saya lihat sinar itu membawa kedamaian di hati saya. Dan papa saya saat nikah dengan mama ikut keyakinan mama menjadi mualaf, dan saya dari kecil dalam keluarga dan lingkungan Islam. Pada saat zikir itu di tengah-tengah itu ada hijau, rumput yang hijau, di situ tengah-tengahnya itu banyak, saya dikelilingin sama putih. Nah, pas tengah zikir-zikir itu anehnya langsung tiba-tiba ada sosok putih besar, mukanya itu terang benderang, saya nggak bisa ngelihat wajahnya sama sekali. Dia menengadahkan tangannya ini sambil berkata, akulah jalan keselamatan, bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya berasal dari Makassar, saudara. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo, saudara. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tuah, sekitar Manado. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara. Saudara, suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat kejadian Kain dan Habel,
Habel diterima persembahannya karena dia memberikan persembahan yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena dia mengikuti cara Adam dan Siti Hawa, di mana Allah telah mempersembahkan korban kepada mereka. Itulah yang dilakukan oleh Habil, sehingga persembahannya diterima oleh Allah. Nah, dalam hal ini mari kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dialah yang menggenapi korban itu. Karena Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu aja yang bisa mungkin saya sampaikan. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.